Warga turun aksi ke kantor desa, mereka menuntut pemerintah mengizinkan beroperasinya kafe mereka. Kabupaten Lombok Timur menempati peringkat 3 kasus stunting dari 10 kabupaten se-NTB. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama, pemirsa. Warga bersama pengelola hiburan di Suranadi, Lombok Barat turun aksi ke kantor desa setempat. Mereka menuntut pemerintah mengizinkan beroperasinya kafe mereka pasca ditutup Pemda. Puluhan warga desa Suranadi, Narmada, Lombok Barat yang mengelola jasa hiburan mendatangi kantor desa setempat. Mereka menuntut pemerintah mengizinkan seluruh tempat hiburan yang ada di kawasan tersebut untuk beroperasi kembali, pasalnya sebagai besar warga setempat berprofesi sebagai pengelola. Semenjak 1 bulan ditutup paksa pemerintah, kondisi perekonomiannya sangat memprihatinkan. Karena tidak ada solusi dari hasil pertemuan tersebut, ratusan warga akan kembali beroperasi lagi kendati usaha mereka sudah ditutup pemerintah karena tidak ada solusi yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat. Ini kami buka karena apa? Di Suranadi ini ada peredaran ekonomi 4 miliar dalam 1 bulan. Kenapa tidak diberikan akomodasi oleh pemerintah? Itu aja saya sampaikan kepada media. Sudah berapa lama ditutup? Kami sudah ditutup selama 1 bulan penuh. Makanya kami sampai mengangkat utang loh untuk bayar utang. Pak, kami di bank lebih dengan jaminan sertifikat rumah kami. Jadi sekarang kami mohon diberikan ataupun tidak kami akan buka karena kami sudah tidak sanggup lagi. Kepala Desa Suranadi yang menerima pengunjuk rasa menegaskan pihak desa tidak memiliki wewenang dalam penutupan kawasan tersebut dan pihak desa hanya mendukung usaha yang tidak bertentangan dengan Perda di Lombok Barat. Pertemuan yang dikatakan tadi di Lesan Wisata itu menjelang pilkada kedua. Saya masih ingat, mudah-mudahan benar apa yang saya sampaikan ini ya. Jadi waktu itu memang ya saya mohon lah karena kita kan pemilih. Ya, jadi kalau memang bapak-bapak bersepakat, ayo. Tapi sepanjang usaha-usaha ini dibenarkan oleh pemerintah, itu yang kita akan dukung. Kita akan dukung apapun itu. Bahkan termasuk ini, kalau dia mau buka usaha lain, sepanjang itu ya tidak seperti yang dilakukan oleh pemerintah, saya di depan. Sebelumnya Pemda Lombok Barat telah menutup puluhan usaha jasa hiburan dan kafe di Suranadi, Lombok Barat karena telah melanggar Perda nomor 11/2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Perda nomor 1/2014 tentang bangunan gedung, Perda nomor 1/2015 tentang pengawasan, pengendalian dan peredaran minuman beralkohol. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Bali Nusra demo di depan kantor PUPR NTB. Mereka menuntut perbaikan sejumlah infrastruktur jalan rusak di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Dengan membawa bendera dan spanduk, puluhan elemen mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Bali Nusra turun aksi di depan kantor PUPR NTB. Secara bergantian mereka melakukan orasi dan menyampaikan tuntutannya, keinginan mahasiswa untuk menemui Kadis PUPR untuk menyampaikan aspirasi harus tertahan di depan gerbang pintu masuk karena mendapatkan penjagaan pagar betis aparat. Kami dari BEM Nusantara hari ini menggelar aksi dalam rangka mengatasi ataupun menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat kawan-kawan sekalian. Kami meminta kepada aparat penegak hukum, Kekanda ataupun ayahanda kepolisian, temui kami dengan Dinas PUPR hari ini. Jangan halangi ataupun membentengi menjadi tembok penghalang kami menyampaikan aspirasi. Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara menuntut Gubernur dan Kadis PUPR NTB segera memperbaiki infrastruktur jalan raya di Pulau Lombok dan Sumbawa.
Data BEM Nusantara menyebutkan infrastruktur jalan yang perlu perbaikan segera karena mengalami kerusakan yakni Jalan Batu Keliang Lombok Tengah, Jalan Gres Lombok Timur, Jalan Soromandi Kabupaten Bima, dan masih banyak jalan lainnya. Karena tidak ada perwakilan dari PUPR NTB yang menemui, pengunjuk rasa membubarkan diri dan mengancam akan kembali turun aksi dengan massa lebih besar. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih informasi lainnya, Kabupaten Lombok Timur menempati peringkat 3 kasus stunting dari 10 kabupaten se-NTB dan puluhan ribu keluarga di Lombok Timur dinyatakan beresiko stunting. Berdasarkan rilis hasil survei status gizi Indonesia 2022, angka stunting di Lombok Timur mencapai 35,6%. Kondisi ini menempatkan Kabupaten Lombok Timur berada pada peringkat ketiga terbanyak kasus stunting dari 10 kabupaten kota di NTB. Angka ini terancam terus bertambah karena keluarga beresiko stunting sangat tinggi, tercatat sebanyak 73.608 keluarga atau 35,9% keluarga mengalami resiko stunting. Pemda setempat berupaya menekan kasus stunting dengan melakukan intervensi dan pendampingan termasuk meluncurkan kelas keluarga resiko stunting. Lombok Timur sudah menyiapkan beberapa strategi, beberapa program, itu terutama yang berkaitan dengan keluarga risiko stunting. Kita keluarga risiko stunting di Lombok Timur memiliki 73.608 kepala keluarga risiko stunting atau 35,09%. Ini yang harus diintervensi, ini yang harus didampingi. Ya, jadi tidak usah yang lain-lain, cukup ini karena ini akan berpotensi untuk menjadi stunting. Bila ini tidak dilakukan pendampingan terhadap keluarga risiko stunting, ke depan belum tentu dia turun, bisa juga naik. Berbagai upaya ini diharapkan bisa menekan kasus stunting di Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di iNews NTB.